Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Yusra Aziz, NIM 1020824001112, kelas SITI 08C. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari buku Introduction to Operations Research karya Hiller dan Lieberman. Selanjutnya, dijelaskan kasus seorang pasien bernama Mary yang didiagnosis menderita kanker cukup parah di bagian kandung kemih. Mary akan menjalani terapi radiasi, yaitu perawatan dengan menggunakan sinar berenergi tinggi yang diarahkan ke area tumor untuk membunuh sel kanker. Namun ada tantangan besar, sinar radiasi tidak hanya mengenai sel kanker, tetapi juga merusak jaringan sehat di sekitarnya. Selain itu, intensitas radiasi di titik masuk biasanya lebih tinggi dibanding titik keluarnya, dan ada juga penyebaran scattering radiasi yang bisa mengenai area lain. Karena itu, dokter harus menentukan arah dan intensitas sinar yang tepat agar sel kanker mati, tapi jaringan sehat tetap terlindungi. Masalah ini yang akan kita pecahkan menggunakan linear programming. Tujuan utama dari desain terapi radiasi ini adalah untuk menentukan kombinasi sinar dan intensitas radiasi yang optimal. Kata optimal di sini berarti mendapatkan keseimbangan antara dua hal. Satu, dosis cukup tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Dua, dosis tidak terlalu tinggi agar jaringan sehat tidak rusak. Jadi model yang kita buat nantinya akan membantu dokter memilih kombinasi sinar yang menghasilkan distribusi dosis yang baik. Tidak berlebihan di area sehat, tapi efektif di area tumor. Pada model ini ditujukan hubungan matematis dari permasalahan. Fungsi tujuan Z menunjukkan total dosis radiasi yang ingin diminimalkan. Kemudian ada tiga batasan yang menunjukkan batas keamanan jaringan tubuh Mary. Nilai-nilai koefisien di sini berasal dari data medis yang mengenai bagaimana sinar 1 dan 2 mengaruhi tubuh. Sebelum bisa diselesaikan dengan metode simplex, model ini harus diubah ke bentuk standar. Artinya, semua pertidaksamaan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel tambahan. Setak variabel ditambahkan untuk batasan lebih besar. Surplus variabel ditambahkan untuk batasan lebih kecil. Setelah metode standar kita ubah lagi menjadi bentuk kanonik, pada tahap ini kita tambahkan variabel X5 dan X6 agar semua persamaan bisa memiliki solusi awal yang feasible. Variabel artifisial ini hanya digunakan sementara dalam proses perhitungan. Dengan metode simplex dua fase, tujuannya adalah untuk membantu menemukan titik awal yang valid sebelum mencari solusi optimal sesungguhnya. Lalu, selanjutnya dilakukan perhitungan dengan metode simplex. Proses ini dilakukan dalam beberapa iterasi, di mana setiap iterasi bertujuan mengurangi fungsi tujuan Z. Setelah melalui 3 iterasi, diperoleh hasil akhir yang menunjukkan kombinasi dosis paling optimal. Dari hasil perhitungan simplex, kita mendapatkan yang pertama, dosis optimal dari sinar pertama BIM 1 sebesar 2 kHz. Dosis dari sinar kedua BIM 2 sebesar 0 kHz. Nilai total dosis pada jaringan sehat yaitu Z sama dengan 4,8 kHz. Artinya dosis terbaik yang diberikan hanya melalui satu arah sinar saja, yaitu BIM 1. Dengan cara ini, Mary tetap menerima dosis yang cukup untuk menghancurkan sel kanker, tetapi jaringan sehat di sekitarnya area tersebut hanya menerima paparan radiasi yang minimal dan tidak merusak jaringan baiknya.
Dengan kombinasi ini, total dosis yang diserap oleh jaringan sehat hanya 4,8 kg, sehingga lebih aman bagi Mary. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan linear programming, kita dapat menentukan dosis radiasi yang paling aman dan efektif. Dosis optimal yang diberikan dari beam pertama sebesar 12 kHz dengan total paparan pada jaringan sehat hanya 4,8 kHz. Hal ini menunjukkan bahwa metode penelitian operasional bisa sangat berguna dalam bidang medis. Sebagai penutup dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa metode linear programming tidak hanya berguna untuk masalah industri saja atau ekonomi, tetapi juga bisa diterapkan dalam bidang kesehatan. Pendekatan matematis seperti ini membantu para dokter mengambil keputusan berdasarkan data dan perhitungan yang akurat, bukan hanya pengalaman atau perkiraan. Demikian presentasi dari saya tentang Design of Radiation Therapy Problem. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.